Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi BKPI di MUBA sebagai memenuhi tugas fikih ibadah dari dosen pengampu Bapak Khairuddin. Di sini kami akan menjelaskan pengertian sholat, syarat-syarat sholat, rukun sholat, yang membatalkan sholat, tata cara mengerjakan sholat. Baiklah teman-teman, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, pengertian sholat. Menurut bahasa, sholat artinya adalah berdoa. Sedangkan menurut istilah, ialah berhadap hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan syara'. Dan teman-teman wajib tahu nih, hukumnya sholat ialah wajib. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat, maka hukumnya ialah dosa. Adapun dalil yang mewajibkan sholat ialah dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Bahkan perintah sholat harus dilakukan sejak kecil. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Qala Rasulullah SAW, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinina wasribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashri wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahlah anak-anakmu mengerjakan sholat ketika berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat bila berumur 10 tahun. Dan pisahlah tempat tidur mereka, laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 495. Dan tahukah teman-teman, sholat adalah tiangnya agama. Seperti hadis Nabi SAW sebagai berikut. Qala Rasulullah SAW, Rasul amril islamu wa amuduhus sholah. Inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya, penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2616 dan Ibnu Majah nomor 3973. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat terbagi menjadi 7, yaitu beragama Islam, sudah balik dan berakal, suci dari hadas, seluruh anggota badannya, pakaian dan tempat, menutup aurat. Bagi laki-laki, auratnya antara pusat dan lutut, sedangkan bagi wanita, auratnya ialah seluruh anggota badannya kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Lalu selanjutnya, masuk waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing sholat. Lalu menghadap kiblat. Setelah itu, mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengetahui rukun-rukun sholat. Apa aja sih yang menjadi rukunnya sholat? Yuk simak. Rukunnya sholat, yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, ketiga berdiri tegak bagi yang berkuasa ketika sholat fardu, boleh sambil duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit. Dan keempat, membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Kelima, ruku dengan tumak ninah. Keenam, i'tidal dengan tumak ninah. Ketujuh, sujud 2 kali dengan tumak ninah. Kedelapan, duduk antara 2 sujud dengan tumak ninah. 9, duduk tasyahud akhir dengan tumak ninah. 10, membaca tasyahud akhir. 11, membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir. 12, membaca salam yang pertama. 13, tertib, berurutan mengerjakan rukun-rukun tersebut. Setelah membahas rukun sholat,
Kali ini kita akan membahas perihal yang membatalkan sholat. Sholat itu batal atau tidak sah apabila salah satu syarat atau rukunnya tidak dilaksanakan atau ditinggalkan dengan sengaja. Apa saja sih yang membatalkan sholat? Hal yang membatalkan sholat yang pertama yaitu berhadas. Yang kedua, terkena najis yang tidak dimaafkan. Yang dimaksud dengan najis yang tidak bisa dimaafkan ialah najis pada umumnya yang dikenal oleh masyarakat seperti air kencing, kotoran manusia atau binatang, bangkai, darah, dan lain sebagainya. Apabila najis tersebut mengenai pakaian atau air, maka najis tersebut tidak bisa dimaafkan. Maksudnya, maka pakaian dan air yang terkena najis tersebut tidak bisa disucikan sebagaimana mestinya. Perihal membatalkan sholat lainnya yaitu berkata-kata dengan sengaja walaupun dengan satu huruf yang memberi peringatan. Lalu yang keempat, terbuka auratnya. Yang kelima, mengubah niat. Misalnya, ingin memutuskan sholat, maka pada detik itu sholatnya tidak sah. Yang keenam, makan atau minum meskipun sedikit. Ketujuh, bergerak berturut-turut 3 kali seperti melangkah atau berjalan sekali yang bersangatan. Kedelapan, membelakangi kiblat. 9. Menambah rukun yang berupa perbuatan seperti ruku dan sujud. 10. Tertawa terbahak-bahak. 11. Mendahului imamnya 2 rukun. 12. Murtad, artinya keluar dari Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu tata cara mengerjakan sholat serta bacaan-bacaan dalam sholat. Hal pertama yang dilakukan dalam sholat ialah membaca niat. Pertama-tama, berdiri tegak menghadap kiblat dan niat mengerjakan sholat. Niat sholat menurut sholat yang sedang dikerjakan. Misalnya, niat sholat subuh. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Setelah membaca niat, lalu mengangkat kedua belah tangan seraya membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, kedua belah tangannya disedekapkan pada dada. Kemudian membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai membaca Al-Fatihah dalam rakaat yang pertama dan kedua, bagi orang yang sholat sendiri atau imam, disunahkan membaca surat atau ayat Al-Quran, terutama surat-surat pendek dan mudah dihafal, seperti surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hal selanjutnya yang dilakukan setelah membaca surat-surat pendek ialah ruku seraya membaca Allahu Akbar. Posisi ruku ialah badan membungkuk dengan kedua tangan memegang lutut dan ditekankan antara punggung dan kepala supaya rata.
Setelah cukup sempurna, bacalah tasbih sebagai berikut. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Selesai ruku, terus bangkitlah tegak dengan mengangkat kedua belah tangan setentang telinga, seraya membaca bacaan sebagai berikut. Sami'allahu liman hamidah. Pada waktu berdiri tegak atau yang kita sering sebut dengan i'tidal, terus membaca bacaan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Setelah i'tidal, terus sujud dengan meletakkan dahi ke bumi dan ketika turun seraya membaca Allahu Akbar, dan setelah sujud membaca tasbih sebagai berikut. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Setelah sujud, kemudian duduk serta membaca Allahu Akbar. Inilah yang dinamakan duduk antara 2 sujud. Dan setelah duduk membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tahap selanjutnya yaitu sujud yang kedua. Bacaan pada sujud yang kedua sama seperti sujud yang pertama. Lalu bangkit dan berdirilah. Lakukan hal yang sama pada rakaat kedua sama seperti yang dilakukan pada rakaat yang pertama. Dikarenakan kita sedang mempraktikkan sholat subuh, maka kita akan langsung masuk ke tasyahud akhir. Setelah sujud yang kedua pada rakaat yang kedua, duduk dan baca tasyahud akhir. Di sini saya juga akan memberitahukan bacaan tahiyat awal serta tahiyat akhir. Simak baik-baik ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman, itulah tadi bacaan tahiyat awal. Sekarang kita masuk ke bacaan tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Selanjutnya pembacaan doa kunut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la ya'iddu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
sekalian, itu tadi pembahasan